Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Nur Aldi Suridin dengan NIM 0513191925 akan membawakan materi mengenai motivasi dan peluang usaha. Motivasi. Definisi dan teori motivasi. Motivasi merupakan suatu alasan yang juga dapat menjadi dorongan bagi setiap orang untuk melakukan atau menyelesaikan suatu kegiatan yang mereka mulai untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Teori motivasi diberikan oleh beberapa ahli. Yang pertama, teori motivasi Abraham Maslow tentang hierarki kebutuhan manusia, teori motivasi McClellan tentang kebutuhan, dan teori motivasi Douglas McGregor tentang X dan Y, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis motivasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar. Motif dasar tersebut berasal dari segi biologis atau jasmani manusia. Yang kedua, motivasi sekunder adalah motivasi yang dipelajari. Motif ini dikaitkan dengan motif sosial, sikap, dan emosi dalam belajar terkait komponen penting seperti afektif, kognitif, dan kurasif. Sifat-sifat motivasi sendiri juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, motivasi intrinsik, dan yang kedua, motivasi ekstrinsik. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berasal dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal diperoleh dari faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang. Motivasi internal ini muncul akibat adanya keinginan individu untuk mendapatkan prestasi. Sedangkan untuk faktor eksternal merupakan faktor motivasi yang bersumber dari luar diri seseorang. Banyak faktor yang dapat menjadi faktor eksternal timbulnya sebuah motivasi. Materi kedua yakni peluang usaha. Pengertian peluang usaha. Peluang usaha dapat diartikan sebagai suatu kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai sebuah tujuan bisnis. Tujuan bisnis ini dapat berupa untuk mencapai keuntungan, uang, hingga kekayaan. Ciri-ciri peluang usaha yang potensial: yang pertama, punya nilai jual. Yang kedua, bukan bisnis musiman. Yang ketiga, memiliki nilai, berkelanjutan, dan dapat bertahan lama. Yang keempat, memiliki potensi di mana skala usaha bisa berkembang menjadi lebih besar. Selanjutnya, memiliki sifat nyata, modal usaha yang tidak terlalu besar, dan yang terakhir, memiliki keuntungan atau profit. Analisa parsial. Analisa ini disebut juga dengan analisa parsial budgeting, yang digunakan dalam mengukur sejumlah perubahan di dalam dunia usaha. Biasanya, variabel yang diteliti itu hanya yang kemungkinan pada berubahnya tinggi, seperti pada biaya produksi, penerimaan, serta juga keuntungan. Analisa komprehensif dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kelayakan produk. Produk tersebut harus dipastikan untuk memenuhi standar pasar. Apabila ingin menjual kemasan, maka ketahanan gudang rasa setelah diawetkan serta juga kemasannya tersebut merupakan hal yang sangat penting. Yang kedua, kelayakan industri. Nilai dari seluruh tampilan produknya. Pahami juga kemungkinan lain seperti misalnya kompetitor yang siap untuk bersaing dengan perusahaan yang kita jalankan. Yang ketiga, kelayakan organisasi. Di dalam hal ini, kamu memikirkan mengenai hal-hal seperti keahlian manajemen, kompetensi organisasi, hingga manajerial mengenai sumber daya manusia. Dan yang keempat, keuangan. Untuk dapat menentukan peluang usaha yang benar dan pas, analisa keuangan tentu saja sangat perlu. Hal ini mengenai seberapa banyak uang kas yang dibutuhkan. Contoh peluang usaha saat ini yang sangat tren yaitu bisnis online, yang merupakan salah satu bisnis usaha yang populer khususnya di Indonesia. Segala bentuk dari transaksi berjualan jasa dan produk secara online di marketplace serta media sosial yang lainnya. Materi ketiga yakni proposal usaha kecil, yang saya ambil di sini proposal usaha keripik pisang online. Adapun pendahuluan, keripik pisang merupakan salah satu produk makanan ringan yang banyak digemari konsumen. Rasanya yang renyah dan murah,
Harganya yang ditawarkan menjadi produk tersebut sebagai alternatif tepat untuk menemani waktu santai Anda bersama dengan keluarga. Seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen, kini keripik pisang mulai diinovasikan berbagai varian rasa, seperti adanya tambahan coklat. Meskipun tren tersebut belum lama dikenal masyarakat luas, namun perkembangannya sudah sangat pesat, sehingga banyak produsen yang beralih untuk menjual keripik pisang ini. Adapun alur proposal keripik pisang yang telah saya buat, yang pertama, menentukan target pasar atau konsumen. Yang kedua, marketing mix. Yang ketiga, perencanaan permodalan. Yang keempat, uji pemasaran. Yang kelima, pengendalian risiko yang dapat dilakukan dengan analisa SWOT atau analisa lingkungan. Dan yang terakhir, gambaran tentang kendala usaha yang telah berjalan. Penutup. Dalam melakukan usaha dituntut untuk serius dan fokus. Kita tidak bisa dalam memulai bisnis itu secara setengah-setengah dan dikerjakan sambil lalu, meskipun usaha tersebut berupa usaha sampingan. Kegagalan sebenarnya bukan disebabkan oleh orang lain, namun berasal dari diri kita sendiri. Dengan demikian, ketekunan dalam menjalankannya adalah suatu keharusan. Bab terakhir yakni kesimpulan. Dari 3 materi yang telah dibawakan tadi, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, motivasi merupakan suatu alasan yang juga dapat menjadi dorongan bagi setiap orang untuk melakukan, menuntaskan, menyelesaikan suatu kegiatan yang mereka mulai untuk mencapai goals atau tujuan yang sudah ditentukan oleh motivasi seseorang tersebut. Yang kedua, peluang usaha dapat diartikan sebagai suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai sebuah tujuan bisnis. Tujuan bisnis ini tentunya berupa keuntungan yang banyak, uang, hingga kekayaan yang dicapai dengan cara melakukan usaha tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Dan yang ketiga, kesimpulan dari proposal yang saya buat bahwa usaha pembuatan kerupuk pisang dinilai sangat menjanjikan dan memiliki prospek ekonomi yang cukup bagus. Hanya saja dibutuhkan beberapa inovasi-inovasi, baik itu berupa dari varian rasa keripik pisang yang lebih banyak maupun dari tampilan luarnya yang lebih menarik. Terima kasih.